Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan dalam menuntut ilmu syar'i dengan segala kemudahan, belajar lewat media sosial dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertemuan kita rahmat, berkah, dan juga menambah kepada kita kecintaan mempelajari ilmu agama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang masalah-masalah atau fikih tentang pernikahan, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang hak suami, kemudian kita juga sudah membahas hak istri. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hak-hak anak-anak, ya. Jadi tidak hanya suami dan istri saja yang memiliki hak, ya. Bahkan anak-anak, ya, ada memiliki hak, ya, memiliki hak yang harus kita penuhi, yang mana hak-hak mereka ini adalah kewajiban kita. Apalagi anak adalah karunia yang telah Allah titipkan kepada kita, di mana tangisan mereka adalah yang membuat ramai rumah kita, ya. Kepergian mereka kadang membuat sedih kita, dan bahkan mereka lah yang kita harapkan untuk merawat kita di masa tua nantinya. Untuk itu perlu kita ketahui, ya, jangan sampai kita menjadi orang tua yang durhaka, ya. Jadi tidak hanya ada anak durhaka, tapi juga ada orang tua yang durhaka, yaitu siapa yang tidak menunaikan hak-hak anaknya, ya. Apa saja hak-hak anaknya, ya, mari kita bahas. Yang pertama, hak anak sebelum dia dilahirkan, ya. Jadi dalam agama Islam bahkan anak pun memiliki hak sebelum dia dilahirkan. Apa haknya yang harus diperoleh sebelum dia dilahirkan di dunia ini? Yang pertama yaitu sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, husnu ikhtiyar az-zauj, yaitu memilih pasangan yang baik. Begitu pula ibunya juga harus mencarikan calon bapak yang baik untuk anak-anaknya, ya. Sebagaimana sebelumnya kita bahas hadis bahwasanya kriteria calon istri, ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya fakhtar bidzatid taribat yadak. Carilah perempuan yang bagus agamanya, niscaya kamu akan beruntung, ya. Bahkan Abu Aswad Ad-Du'ali pernah berkata kepada anak-anaknya, aku telah berbuat baik kepada kalian bahkan sebelum kalian dilahirkan, ya. Qalu, berkata anak-anaknya, ya, bagaimana jenengan bapak berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Qala, berkata Abu Aswad Ad-Du'ali, ikhtartu lakum minal ummahati man la tusabbuna biha. Aku pilih untuk kalian, yaitu
seorang ibu yang tidak tercela, ya, yang tidak akan kalian cela akhlaknya. Ini hak pertama yang harus diperoleh seorang anak sebelum dia dilahirkan, yaitu mencari ibu yang baik, mencari pasangan yang baik. Kemudian yang kedua, yaitu hak sebelum dia lahir apa? Yaitu so'alullah adzurriyah as-sholihah. Meminta berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik, diberikan keturunan yang soleh. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan doa para nabi berkenaan dengan masalah ini, berkenaan dengan masalah meminta keturunan yang baik. Ya, saya sebutkan di sini. Yang pertama yaitu doanya Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Surat Ali Imran ayat 38. Ya, saya ulangi. Doanya Nabi Zakaria ini ada di surat Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan ingatlah tatkala Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah. Ya, jadi kalau lihat di tafsir Ibnu Katsir, Nabi Zakaria ini setelah melihat Maryam yang di mihrabnya itu ada makanan yang tidak sesuai dengan musimnya. Ya, misalkan ketika musim dingin dia dapati ada buah-buahan musim panas di mihrabnya. Sebaliknya ketika musim panas ternyata di mihrabnya Maryam ada buah-buahan musim dingin. Setelah melihat ini, Nabi Zakaria yang waktu itu sudah usia tidak produktif ingin memiliki anak, ya, ingin dijadikan anak yang soleh sebagaimana Maryam. Akhirnya beliau berdoa. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepada aku dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, ya, doanya. Yang mana tatkala Nabi Zakaria waktu itu sudah tua, ya, bahkan pasangannya, istrinya juga sudah tua, ya. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala lahir Nabi Yahya. Ini yang pertama doanya Nabi Zakaria. Surat Al-Imran ayat 38. Kemudian yang kedua doanya Nabi Ibrahim. Ini ada di surat As-Saffat ayat 100. Nah, beliau berdoa apa? Rabbi habali minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Ya. Kemudian disebutkan di ayat yang lain salah satu doa untuk meminta pasangan dan juga keturunan yang bisa menyenangkan hati, yaitu surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, saya ulangi surat Al-Furqan ayat 74, yaitu orang-orang yang berdoa berkata Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, dari suami-suami kami atau istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan juga untuk keturunan kami qurrata a'yun, yang bisa menyenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah bagi kami orang yang bertakwa ini sebagai pemimpin. Nah, ini diantara doa yang ada di dalam Al-Quran untuk apa? Meminta keturunan. Ya, jadi jangan jangan lupa untuk meminta keturunan yang baik. Ya. Dan jangan pernah putus asa. Usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun pernikahan,
belum mendapatkan keturunan, jangan putus asa untuk berdoa. Ya, karena tadi Nabi Zakaria saja di umur yang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan, dengan izin Allah bisa memiliki keturunan. Ya. Ini jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan misalkan ternyata nanti sampai akhir hayat, ternyata Allah tidak memberikan titipan berupa anak, maka jangan sampai kita berkecil hati, ya. Karena mungkin ada hikmah sendiri, mungkin ada hikmah yang Allah ingin berikan kepada kita. Kenapa kok tidak menitipkan buah hati kepada kita, ya? Dan jangan terlalu dirisaukan, dikarenakan bahkan istri Nabi Muhammad SAW, ya, juga tidak menghasilkan keturunan dari Nabi kecuali 2, yaitu Khadijah dan juga Maria, ya, Maria. Jadi misalkan ibunda Ummul Mukminin Aisyah dan lain sebagainya, ini tidak memiliki keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu risau bagi yang ternyata divonis tidak bisa memiliki keturunan, tidak perlu berkecil hati, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah beriman, walillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu man yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur. Jadi milik Allah semualah yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai kehendaknya, memberikan keturunan kepada siapa saja yang dikehendaki, baik berupa anak perempuan maupun anak laki-laki. Au yuzawijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menghendaki siapa saja yang tidak memiliki anak. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Jangan sampai apabila Allah belum karuniakan keturunan atau buah hati kepada kita, jangan sampai kita menyesali nasib atau menyesali takdir, ya. Nah, jangan seperti itu. Mungkin ada hikmah yang Allah ingin berikan kepada kita dari setiap ujian yang diberikan kepada kita. Baik, ini hak-hak anak sebelum dilahirkan. Kemudian setelah dilahirkan, maka buah hati kita ini juga memiliki hak-hak. Apa saja hak-hak yang harus kita tunaikan? Yang pertama, al-farahu bi muqaddimihim, itu gembira dengan kedatangan anak kita yang baru lahir. Ya, jangan sampai ketika lahir anak kita ada rasa sedih, ya. Yang pertama masih MI, yang kedua masih PAUD, ya, ketiga masih menyusui, ini sudah lahir lagi. Jangan sampai ada perasaan seperti itu, ya, karena namanya anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga amanat, ya, harus kita syukuri, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita agar terhindar dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Apa kebiasaannya orang jahiliyah? Yaitu apabila diberikan kabar dia mendapatkan anak perempuan, wajahnya menjadi murung, sebagaimana di surat An-Nahl ayat 58. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa qadim. Ya, dan apabila di antara mereka diberi kabar bahwasanya dia mendapatkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, wajahnya jadi menghitam, cemberut, wa huwa qadim, dan dia tidak rela. Ini kebiasaan jahiliyah, yang mana Rasulullah SAW sudah melarang kita untuk membenci anak perempuan, ya. Bahkan dalam Islam anak perempuan ini memiliki perhatian khusus. Nanti akan kita sebutkan di di akhir penjelasan tentang hak-hak anak. Kemudian
misalkan ya ada misalkan suami atau istri yang sudah mengharapkan anak laki-laki, kemudian ternyata masih dapatnya anak perempuan lagi. Ini juga tidak perlu risau ya, jangan sampai seperti tadi kebiasaan jahiliyah ya. Qala Shalih ibnu Ahmad, ya berkata Shalih, yaitu anaknya Imam Ahmad bin Hambal, kana abi idza wulidalahu ibnah yaqulu al anbiya kanu aba banat ya. Yaitu bapak saya, kata Shalih ya, bapak saya maksudnya Imam Ahmad bin Hambal, apabila mendapatkan anak perempuan, beliau berkata al anbiya kanu aba al banat. Para nabi itu bapak dari anak-anak perempuan ya. Dan ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sendiri ya memiliki beberapa anak perempuan, misalkan Ummu Kulsum, Ruqayyah, ya, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, kemudian Fatimah. Kemudian yang selanjutnya hak anak ketika lahir yaitu akikoh ya, berhak mendapatkan akikoh, dan hukumnya di sini sunnah untuk mengakikohi anak ya di hari ke-7 kelahirannya. Anna Rasulullah SAW aqqa anil Hasan wal Husain kabshan. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengakikohi Hasan dan Husain dua ekor kambing. Kemudian hak yang ketiga yaitu ikhtiyar al-ism al-hasan, mencarikan nama yang baik ya, memilihkan nama anak anak nama yang baik ya. Dan ini termasuk haknya anak, sebagaimana Umar ketika mendapati seorang laki-laki yang mana anaknya nakal, kemudian ditanya, apa kamu sudah menunaikan hak anakmu apa saja? Disebutkan oleh Umar yaitu yang pertama mencarikan ibu yang baik ya. Kemudian jawabnya, saya tidak mencarikan ibu yang baik ya, ibunya bukan dari kalangan orang baik. Kemudian memilihkan nama yang baik, dan ternyata anaknya yang nakal tadi namanya nama-nama serangga ya. Kemudian yang ketiga diajari ngaji, diajari baca Al-Quran atau diajari ajaran-ajaran agama, dan ketiganya ini tidak ditunaikan oleh orang tadi, sehingga anaknya menjadi nakal, dan Umar tidak memarahi anaknya tetapi memarahi laki-laki tadi. Karena apa? Karena dia sendiri belum memenuhi hak-hak anaknya ya. Kemudian hak selanjutnya yaitu al-irdo, yaitu hak menyusu ya. Jadi untuk bayi yang masih di bawah 2 tahun ini memiliki hak menyusu ya, untuk menyusu, minum air ASI ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Dan para orang tua dari ibu-ibu yurdina auladahunna menyusui anak-anaknya haulaini kamilain ya, 2 tahun penuh, liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan susuannya ya. Jadi waktu menyusu memberikan ASI yaitu 2 tahun. Kemudian disebutkan bahwasanya memberikan ASI kepada anak ya, terutama ibu kandung, ini banyak hikmahnya. Nah, termasuk diantaranya memberikan rasa aman dan kasih sayang ya, sebagaimana disebutkan dalam kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu tidak mau menyusu kecuali sama ibu kandungnya ya, di surat Al-Qasas, faradatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzan ya. Kemudian kami kembalikan Musa kepada ibunya, kay taqarra ainuha, sehingga hati ibunya menjadi senang dan tidak sedih lagi karena kehilangan Nabi Musa. Kemudian apabila misalkan ibu kandungnya tidak bisa
memberikan ASI, misalkan ASI tidak keluar ya dan lain sebagainya, atau karena ada penyakit dan lain sebagainya, maka bapaknya mencarikan ASI ya, air susu meskipun bukan ibu kandungnya ya, dan meskipun harus memberikan ujroh bayaran kepada perempuan yang menyusui tadi. Nah, ini karena hak menyusu adalah hak anak kita. Kemudian yang kelima yaitu hakul hadona, hak pengasuhan. Ya, jadi anak-anak kita yang masih belum mandiri, ya belum bisa mandi sendiri, belum bisa membersihkan diri sendiri, bagaimana BAB sendiri dan lain sebagainya, maka kita ajari, kita asuh sampai dia bisa mandiri, bisa pakai baju sendiri dan lain sebagainya. Ini merupakan hak anak kita. Ya. Nah, kemudian yang keenam yaitu hak nafkah. Ya. Hak nafkah untuk anak. Ini sudah menjadi kewajiban ya, terutama untuk para laki-laki, para suami, para bapak, memberikan kewajiban kepada nafkah kepada anak-anaknya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan bagi para orang tua yaitu kewajiban memberikan nafkah dan juga pakaian yang layak untuk anak-anaknya. Nah, ini sudah menjadi hal yang sewajarnya, yang maklum untuk semuanya ya, kewajiban orang tua memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Berkata Ibnu Mundzir, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahlil ilmi ala anna alal mar'i nafaqata auladihi al atfal alladzina lam lahum. Ijma' para ahli ilmu ya, bahwasanya bagi seorang bapak atau seorang suami memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang belum bisa mencari nafkah sendiri. Dan siapa saja yang mengabaikan atau lalai ya dari kewajiban ini, nah ini berdosa sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kafa bil mar'i isman ayyudayya mayyakut. Ya, cukup seseorang itu mendapat dosa ketika dia menyia-nyiakan siapa saja yang berhak dinafkahi. Nah, ini kewajiban anak yaitu mendapatkan nafkah, dan nafkah yang harus diberikan ya berasal dari harta yang baik, harta yang halal. Jangan sampai tumbuh daging di anak-anak kita dari harta yang syubhat atau yang haram ya, naudzubillah min dalik. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Apa perintahnya? Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Ini bima ta'maluna, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang kalian kerjakan alim ya, maha mengetahui. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Ya, kemudian lanjut hadis ini, tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar. Kemudian menyebutkan seseorang yang dalam keadaan bepergian, safar,
as'asa aghbar, rambutnya berdebu, yamuddu yadahi ilas sama, mengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Ya, yang mana keadaan ini dia dalam kondisi safar sampai berdebu rambut dan pakaiannya. Kemudian dalam keadaan mengadahkan tangannya kepada Allah. Ini kondisi yang sangat mustajab. Akan tetapi wamat amuhu haram. Apa yang dia makan haram. Wa masyarabahu haram. Dan yang diminum juga haram. Wa malbasuhu haram, dan bajunya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, kemudian dia dimakani dari yang haram. Kata Rasulullah SAW, fa anna yustajab lidzalika. Bagaimana mungkin akan diijabahi doa tersebut ya, meskipun kondisinya kondisi yang sangat mustajab. Kalau dia makan dari makan yang haram, maka doanya bisa tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya naudzubillah min dalik. Kemudian perlu diketahui bagi para suami, para bapak yang mencari nafkah untuk keluarganya, bahwa sebaik-baik sedekah adalah memberikan nafkah, ya, mencari rezeki yang halal, kemudian kita berikan, kita tunaikan untuk memenuhi hak-hak anak atau hak-hak istri. Ya, disebutkan dalam hadis, afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajul, dinarun yunfiku ala iyalihi. Ya, sebaik-baik dinar atau uang yang dimiliki oleh laki-laki, dinarun yunfiku ala iyalihi, yaitu yang diinfakkan untuk keluarganya. Ini yang pertama. Wa dinarun yunfikuhu rajul ala dabati fisabilillah, dan untuk yang dikeluarkan untuk kendaraan yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Wa dinarun yunfiku ala ashabi fisabilillah, dan uang yang dia keluarkan untuk saudara-saudaranya, teman-temannya yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita niati, kita cari uang, kita nyari rezeki yang halal untuk menafkahi anak, istri, ya, dengan dengan nafkah tersebut kita menunaikan hak-hak mereka, dan juga menunaikan perintah Allah dan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga perlu dipahami bagi para suami, para bapak yang sedang mencari rezeki, bahwasanya harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya yang memberikan rezeki kepada kita, kepada anak-anak kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita cuma perantara. Ya, mungkin lewat kita, tapi kita ini cuma perantara. Sumber rezeki sejati yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai terbetik dalam pikiran kita bahwasanya dengan bertambahnya anak maka berkurang jatah rezeki kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, ya, takut berkurang hartanya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang memberikan rezeki kepada mereka semua. Ya, kepada anak-anak, kepada bapaknya, kepada istrinya. Wa iyyakum, maka jangan dibunuh anak-anak kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira, dan sesungguhnya membunuh anak-anak tadi adalah langkah yang sangat salah, ya, kesalahan yang sangat besar. Ini. Kemudian hak selanjutnya yang harus kita berikan kepada anak-anak kita yaitu ad-du'a'u lahum. Ya, jangan lupa mendoakan mereka, ya, mendoakan anak-anak kita. Kita doakan kesuksesannya, kita doakan keselamatannya, ya. Kita doakan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri berdoa, ya, agar keluarganya terhindar dari yang namanya kesyirikan, ya. Padahal beliau Nabi, kemudian anak-anaknya juga dalam didikan beliau, anak-anaknya beliau juga Nabi, tapi tetap berdoa agar terhindar dari kesyirikan. Bagaimana bunyinya? Nah, redaksinya di surat Ibrahim ayat 35.
Ya, beliau berdoa, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Dan Ibrahim berkata, rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Waj'nubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku, keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Ya, ini Nabi Ibrahim, beliau seorang nabi tapi tetap ada rasa khawatir terjadi kesyirikan di anak keturunannya. Kemudian ya tidak hanya doa kebaikan, juga doa agar anak kita terhindar dari yang namanya bala, terhindar dari yang namanya penyakit, terhindar dari yang namanya kejelekan. Ya, sebagaimana Nabi SAW berdoa, karena Nabi SAW yu'awwidu al-Hasan wal Husain. Nabi SAW meminta kepada Allah agar Hasan dan Husain ini senantiasa dilindungi, dan beliau berdoa, inna abakuma kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq. Ya, doa ini dibacakan oleh kakek kalian, yaitu Nabi Ibrahim maksudnya, tatkala meminta perlindungan untuk Ismail dan Ishak. Bunyinya apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya. Ya, ini ada di hadis, saya ulangi doanya, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari setan dan binatang berbisa, dan dari penyakit ain atau dari ain yang bisa mengenai manusia. Ya. Nah, ini salah satu doa Nabi agar anak-anak kita terhindar dari yang namanya bala atau kejelekan. Dan Rasul SAW ya tidak hanya kepada cucu-cucunya, ya juga kepada anak-anak itu beliau kalau ada misalkan ada kondisi yang kira-kiranya anaknya terkena penyakit, itu diruqyah sama beliau, ya didoakan. Disebutkan beliau mengunjungi keluarga Ja'far, kemudian melihat badan anak-anaknya Ja'far kurus, ya kurus kering. Kemudian tanya ibunya, Asma binti Khumais, ya, bertanya, mali aro ajsam bani akhi dari'ah, kok saya lihat anaknya saudaraku, maksudnya anaknya Ja'far kok kurus-kurus, ya. Tusibuhum al-haja, apa mereka kelaparan? Berkata ibunya Asma binti Khumais, la walakin al-ainu tusri'u ilaihim, tidak, tetapi ain ya dengan cepat menyerang mereka. Akhirnya kata Nabi, qala irkihim, ya ru'yah mereka. Qalat fa'aradtu alaihi, kemudian aku berikan kepada Rasulullah, kata Asma binti Umais, faqala irkihim, kemudian beliau berkata irkihim, ru'yah dia, ya. Nah, ini kemudian jangan sampai orang tua, yang namanya orang tua baik bapak maupun ibu, keceplosan mendoakan jelek kepada anaknya. Misalkan saking mangkelnya, saking capeknya, kemudian anaknya anak nakal, jangan sampai seperti itu. Takutnya nanti ucapan kita ini menjadi doa, ya, jadi doa yang jelek untuk anak-anak kita, ya. Karena salah satu doa yang mustajab yaitu doa orang tua untuk anaknya. Nah, disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatsu da'awatin mustajabat, tiga doa yang mustajab. La syakka fi ijabatina, tidak ada keraguan, mesti diijabahi. Apa saja? Da'watul matlum, doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Kemudian yang ketiga, wa da'watul walid alal walad, dan doa orang tua untuk anak-anaknya. Itu kita biasakan
berkata yang baik ya. Kita doakan anak-anak kita dengan kebaikan ya. Ya jangan sampai omongan kita ya kalau kita keceplosan menjadi doa jelek untuk anak-anak kita ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ya di antara hak-hak anak-anak kita yaitu hak pengajaran ya, diajari kebaikan-kebaikan ya. Apa saja yang harus diajarkan kepada anak-anak kita? Yang pertama masalah akidah, keyakinan yang benar ya. Sebagaimana Luqman menasihati anaknya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat 13, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman menasihati anaknya ya, memberikan peringatan, memberikan nasihat, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar ya. Jadi dari kecil anak-anak kita ini sudah kita tanamkan akidah ya. Kita tanamkan iman kepada hari akhir. Nak, jangan gini, ini gak boleh oleh agama. Nak, nanti kalau kamu melakukan dosa, nanti kamu bisa masuk neraka. Kita tanamkan dari kecil ya. Karena bakal tidak nanti anak-anak ketika sudah dewasa menganggap surga dan neraka itu hanya cerita ya. Padahal surga dan neraka itu nyata ya. Dan Rasulullah SAW ya, mencontohkan, beliau menasehati, mengajarkan Ibnu Abbas ya, waktu itu masih kecil. Ya gulam ini muallimuka kalimat ya. Wahai ya gulam, wahai wahai anakku, ini muallimuka kalimat. Saya ajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya jaga, jangan melakukan haram, hal-hal yang haram yang dilarang oleh Allah. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan membantu semua urusanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu meminta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan wa'lam annal ummah, dan ketahui bahwasanya kalau seluruh umat ijtama'u ala ayyan fauka, berkumpul memberikan manfaat kepada kamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, tidak akan bisa memberikan manfaat sekecil apapun kecuali qad kataballahu laka, Allah sudah menuliskan bahwasanya kamu akan mendapatkan manfaat. Sebaliknya walau ijtama'u ala ayyadurruka lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu alaik. Niscaya suatu kaum, suatu umat berkumpul memberikan madarat kepada kamu, maka kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan ada sedikit pun madarat yang menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf ya, semuanya sudah diangkat pena, maksudnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jaffatus suhuf, dan suhuf lembaran-lembaran sudah kering. Kemudian selain akidah apa saja yang harus diajarkan, yaitu faraid wa andamuha as-shalah, yaitu perintah-perintah agama, dan yang paling penting yaitu sholat ya. Jadi mulai dibiasakan anak-anak kita untuk sholat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, alimu auladakum as-shalah lis-sab'in, ajari anak-anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li asyrin, ya kalau enggak mau dan sudah berumur 10 tahun maka pukul ya. Pukul maksudnya di sini dipukul yang untuk mendidik ya, tidak dengan kekerasan, tidak sampai memberikan bekas ya. Hanya untuk menyuruh sholat, jangan sampai pukulannya memberikan bekas.
Waqad amarallahu bidzalika qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah memerintahkan perkara itu sebagaimana difirmankan surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan, ajak keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar menghadapi mereka, sabar dalam mengajak mereka untuk sholat. La nas'aluka rizqa, sesungguhnya kami tidak meminta kamu rezeki. Nahnu narzuquk, sebaliknya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kebaikan dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati salah satu nabi, wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah wa kana inda rabbih mardiya. Dan senantiasa, kalau nggak salah ini Nabi Ismail, ini ada di surat Maryam 55, wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah, dan senantiasa menyuruh keluarganya, mengajak keluarganya untuk menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Wa kana inda rabbih mardiyah, dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan keridhaan, ya. Nah, ini membiasakan perintah-perintah agama sejak dini, baik itu sholat ataupun puasa. Kalau sekiranya sudah sanggup, dilatih untuk puasa, ya, sebagaimana para sahabat terdahulu, ya, mengajari anak-anak mereka apabila sudah kerasa lapar diberikan mainan, ya. Disebutkan dalam hadis fana ja'allahum al-lu'ba minal ain, ya, diberikan mainan dari tanaman seperti kapas itu, yang apabila ditiup bisa terbang, sehingga dengan mainan ini dia lupa akan rasa laparnya. Kemudian apalagi yang harus diajarkan kepada anak kita, yaitu al-khuluq al-hasan, akhlak yang baik, ya. Ya, sebagaimana Luqman mengajari anaknya akhlak yang baik, wala tusair khattaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Maksudnya artinya yaitu kalau ngomong dengan orang lihat wajahnya, ya. Jangan dicuekin, kalau ada ngomong sama orang jangan dicuekin. Wala tamshi fil ardi maroha, dan jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkarul aswat la sautul khamir. Kemudian berjalan dengan pertengahan, ya, tidak cepat-cepat, tidak lambat-lambat. Kemudian begitu pula dengan tidak meninggikan suara, ya, terlalu keras, ya, dan suaranya jangan suka teriak-teriak, kurang lebih seperti itu. Inna angkarul aswati la sautul khamir, karena sesungguhnya sejelek-jelek suara apa? Suara keledai, ya. Ya, suara keledai sangat berisik, ya, dan mengganggu telinga. Ya, ini akhlak yang baik yang ditanamkan oleh Luqman untuk anaknya. Kemudian diantara hal yang harus diajarkan yaitu meninggalkan hal-hal yang haram, ya. Sebagaimana Nabi SAW memberikan contoh tatkala Hasan dan Husain ini bermain dengan kurma sedekah, kemudian tidak sengaja kemakan oleh Hasan dan Husain, namanya juga anak kecil. Akhirnya dikeluarkan oleh Nabi, ya. Kemudian beliau mengajarkan, amma alim ta'anna ala Muhammadin la yakuluna sodaqah. Apa kamu tidak tahu bahwasanya keluarga atau ahlul bait tidak makan dari sedekah. Ya, ini termasuk kekhususan ahlul bait Rasulullah SAW. Nah, kemudian di antara yang harus diajarkan yaitu adab, ya. Adab bagaimana, adab makan, adab masuk kamar mandi, masuk kamar kecil, adab keluar rumah, ya. Ini harus diajarkan dari kecil, ya. Sebagaimana hadis an Umar ibn Salamah qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah ketika kecil di rumah Rasul sallam. Wa kanat yadi tatishu fi sohfati faqala li Rasul sallam, ya. Ya gulam samillah wakul biyaminik. Wahai anakku, kalau wahai nak,
kalau makan samillah, ya baca bismillah. Kemudian wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kemudian wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang terdekat darimu. Nah, ini adab yang harus diperhatikan dan harus kita ajarkan. Termasuk adab meminta izin masuk kamar orang tua. Ya, kalau sudah waktunya pisah ranjang dengan orang tua, maka dikasih tahu waktu-waktu kapan saja boleh masuk kamarnya orang tua, kapan harus izin dulu, ya, kapan harus ketok pintu dulu, ya sebagaimana di surat An-Nur, ya, yaitu waktu billaili ba'da isya, waktu malam setelah isya. Kemudian inda intibahim qabla salatul fajr, ketika sebelum bangun tidur sebelum salat fajar, ya. Kemudian ini ada 3 fafi salah satu yakunul mamalik ala aulad syaghar ka khairihim. Kemudian waktu qailulah amman nahar falamma kana fil qalbi kullun qad janamu fil albiyah tata qayatu bi qali wa hina tad'a thiyabakum min adhira, yaitu waktu istirahat siang kalau orang tuanya terbiasa istirahat siang. Ya, jadi 3 waktu ini harus diajarkan, harus izin dulu, ya. Nah, kemudian di antara bentuk hak-hak yang harus kita berikan kepada anak-anak kita yaitu harus adil, ya, adil terhadap anak-anak kita, ya. Ya, jangan sampai salah satu kita berikan hadiah, yang satu tidak. Bahkan nanti disebutkan memberikan ciuman itu harus adil, ya. Jangan sampai anak pertama diberikan ciuman, kemudian anak yang terakhir tidak dicium, ya. Harus adil, ya. Atau sebaliknya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah datang kepada beliau, ada orang cerita, aku memberikan salah satu anakku budak, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku luwaladika nahal tahu mislahada, apa semua anakmu kamu beri budak? Faqala la, enggak. Faqala Rasulullah SAW farji'u, kata Rasulullah SAW, ambil kembali tadi dari budaknya, ya. Kemudian di hadis yang lainnya Anas bin Malik, karena ma'ar Rasulullah rajulun wajah ibnun lahu faqabbalahu wa ajallasahu ala faidai. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk dengan seorang, kemudian datang anaknya orang tadi. Anaknya tadi didudukkan di pangkuannya, kemudian dicium. Kemudian datang lagi anaknya yang kedua, ya, datang didudukkan di sampingnya, tidak di bangku, tidak dicium. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, fahalla adalta bainahuma, kenapa kamu tidak adil antara anak-anakmu, ya. Ini masalah mencium, masalah pangkuan saja harus adil antara anak pertama dan kedua. Kemudian dalam Islam, ya, sangat memperhatikan, memberikan perhatian khusus tentang pendidikan anak perempuan, ya. Ya, jadi adil tetap harus, cuma anak perempuan ini mendapatkan perhatian khusus dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumil qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Barang siapa yang menanggung kebutuhan 2 anak perempuan sampai dua-duanya ini balik, nanti datang pada hari kiamat saya dan dia, ya, Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya nanti dengan orang yang menanggung 2 anak perempuan tadi, dhamma asabi'ahu, yaitu saking dekatnya memberikan isyarat dengan 2 jarinya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang sabar merawat anak perempuan, memberikan perhatian khusus kepada anak perempuan, nanti akan mendapatkan keistimewaan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Sahihain dari Aisyah qalat
Kalau Rasulullah SAW ya berkata, Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, man yali min hadil banati syai'an fahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa saja yang berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, ya, kunna lahun sitran minan nar. Nanti mereka akan menjadi penutup pencegah dari api neraka, ya. Bagaimana bentuk perhatiannya? Ya, disebutkan di sini oleh Syekh. Yang pertama an-nafaqatu alaihinna, memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah untuk mereka. Sebagaimana dalam hadis, mangkana lau salatu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Siapa saja yang memiliki 3. Nah, ini lebih banyak lagi. Tadi cuma 2, sekarang 3. Barang siapa yang punya 3 anak perempuan kemudian sabar hadapi anak perempuannya ini, kemudian kasahuna min jaidati, memberikan pakaian, maksudnya menafkahi dari kesanggupannya, kunna lahu hijaban minan nar. Nanti bisa jadi anak-anak mereka ini yang menghalangi dari masuk neraka. Kemudian senantiasa memeriksa keadaannya. Bahkan apabila sudah berkeluarga, bagaimana kondisi rumah tangganya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah ziarah bertamu ke tempatnya Fatimah, ya. Ternyata ketika bertamu tidak mendapati suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Faqala aina ibnu amika, kemudian bertanya, di mana suamimu, ya. Qalat, berkata Fatimah putri Rasulullah SAW, bahwasanya saya sedang marahan dengan dia. Kemudian dia keluar. Akhirnya Rasulullah SAW mencari Ali bin Abi Thalib. Ternyata beliau sedang tidur di masjid. Yang mana masjid waktu itu belum seperti sekarang ada lantai, ada marmer dan lain sebagainya, masih bentuk pasir. Dan Ali tidur di di masjid yang masih beralaskan tadi pasir. Kemudian ketika dibawa Nabi, pasirnya tadi berjatuhan, ya, dari tubuhnya, sehingga Nabi SAW berkata, kum Aba Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Maksudnya di sini turab di sini artinya pasir. Maksudnya lelaki yang kena pasir. Ini bentuk perhatian Nabi kepada anak-anaknya, ya, meskipun sudah berkeluarga, ya. Kemudian bentuk perhatian kepada anak perempuan, yaitu memberikan rasa sayang, ya, memberikan rasa sayang, kemudian lemah lembut kepada anak perempuan. Kemudian yaitu tatkala dewasa mencarikan suami yang baik, ya, jangan lupa mencarikan suami yang baik, ya, sebagaimana kisah Musa, ya, Musa tatkala menolong dua orang perempuan, ya, berkata bapaknya, qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini, ya, bapaknya tadi berkata, aku ingin menikahkanmu, tatkala tahu bahwasanya Musa ini orang baik, aku ingin menikahkanmu dengan salah satu anakku ini, ya. Nah, kemudian para sahabat juga seperti itu, ya. Salah satu bentuk perhatiannya mencarikan mencarikan suami yang baik untuk anak-anaknya. Sebagaimana Umar tatkala Hafsah meninggal oleh oleh suaminya, ya, dan waktu itu Hafsah umurnya masih muda, sekitar 20 tahun kalau nggak salah. Beliau mencari suami untuk menghilangkan kesedihannya Hafsah. Nah, kemudian beliau menawarkan kepada, yang pertama ditawari Utsman, ya, Utsman. Kemudian Utsman ini masih sedih karena beliau baru saja ditinggal istrinya yang merupakan anak Rasulullah SAW, putri Rasulullah SAW. Kemudian Utsman nggak mau, akhirnya ditawarkan kembali kepada Abu Bakar, ya. Abu Bakar ini sebelumnya pernah mendengar Rasulullah SAW nyebut Hafsah, ya. Hafsah kasihan sudah ditinggal suaminya.
Ketika ditawarkan oleh Umar untuk dinikahi, sahabat Abu Bakar nggak berani jawab, ya, beliau diam. Ya, akhirnya melihat Abu Bakar diam, tidak memberikan jawaban setuju atau nolak, akhirnya Umar kembali sampai akhirnya Rasulullah SAW sendiri yang datang untuk menemui Umar, ya, menemui Umar untuk meminang Hafsah. Nah, ini hak anak perempuan yang harus diperhatikan. Kemudian masalah pernikahan ini dalam ajaran Islam sangat dianjurkan meminta izin, ya, meminta izin anak ketika menikahkannya, ya. Setuju apa tidak ketika kamu dinikahkan dengan pilihan bapaknya. Ini harus harus meminta izin, ya, sebagaimana hadis la tunkahul al-ayyimu hatta tustamar wala tungkahu al-bikru hatta tustadan, dan tidak boleh menikahkan janda sampai dengan keinginannya, ridhonya. Wala tungkahu, dan tidak boleh menikahkan seorang gadis yang masih perawan hatta tustadan, sampai dimintai izin. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha, bagaimana bentuk izinnya? Qala antas, bentuk izinnya yaitu diam. Ini salah satu pembahasan dalam fikih pernikahan tatkala menawarkan seorang calon suami untuk anak-anak perempuan kita, kemudian dia diam. Ya, ini menunjukkan tanda setuju seorang perempuan. Ini kurang lebih hak-hak anak yang harus kita tunaikan, yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua, ya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hak-hak keluarga kita, hak-hak anak kita dengan sebaik-baiknya dan tidak mendolimi mereka, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.